Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu kembali dengan tema 7, anggota keluarga. Kita pasti semua mempunyai keluarga. Nah, kita akan belajar tentang tema 7 yaitu anggota keluarga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyebutkan peranan keluarga dalam kehidupannya dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sesuai kemampuannya. Yang kedua, menyebutkan akibat jika setiap tugas dijalankan dengan baik. Nah, itu anak-anak materi kali ini. Nah, sebelum kita memulai materi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap keluarga. Ajarilah kami ya Tuhan, agar dapat menjalankan tugas di rumah sebagai seorang anak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, di rumah kita tinggal bersama dengan keluarga. Kita kemarin sudah belajar tentang rumah. Maka di dalam rumah ada ayah, ibu, kakak atau adik. Kalau kalian mempunyai adik atau mempunyai kakak, atau tidak punya kakak, hanya punya adik, atau belum punya adik juga, kalian hanya sendiri. Itu termasuk keluarga. Kita selalu hidup rukun. Dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik atau dengan saudara, kita harus selalu hidup rukun. Kita harus saling menyayangi. Semua orang kita sayangi. Nah, kita akan memulai. Bu Guru punya sebuah cerita tentang keluarga Pak Leo, Paman Leo. Mari kita baca bersama-sama. Atau kalian mendengarkan cerita Bu Guru. Paman Leo tinggal di desa bersama istri dan 2 anaknya. Anak pertama bernama Marta, kelas 4 SD. Anak kedua, kelas 1 SD, namanya Lukas. Paman Leo bekerja sebagai petani. Di pagi hari setelah matahari terbit, Paman Leo memulai mencangkul. Paman Leo menanam berbagai jenis sayuran. Ada wortel, kentang, kacang panjang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Paman juga menanam pohon buah-buahan seperti pepaya, jeruk, dan tomat. Paman gembira karena semua tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Di saat panen tiba, hati paman dan seluruh anggota keluarga riang gembira. Paman mulai memetik sayur-sayuran dan buah-buahan segar untuk dijual ke pasar. Marta dan Lukas ikut membantu ayah mengumpulkan buah dan sayuran yang telah dipanen. Ibu sibuk memasak di dapur, menyiapkan makanan untuk keluarga. Anak-anakku, demikianlah cerita dari keluarga Paman Leo. Paman Leo adalah seorang petani. Ya, mereka punya 2 anak. Nah, setelah kalian mendengarkan, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Tinggal di manakah keluarga Paman Leo? Siapa yang tahu? Iya, Paman Leo tinggal di desa. Bagaimanakah Paman Leo mencari nafkah untuk keluarganya? Iya, Paman Leo bekerja sebagai petani. Apa yang dilakukan anak-anak Paman Leo untuk membantu keluarganya? Paman Leo kan punya keluarga. Iya, ya.
Anak-anak Paman Leo membantu bekerja Paman Leo. Ya, apa yang dilakukan? Anak Paman Leo membantu mengumpulkan hasil panennya yang sudah dipetik oleh Paman Leo. Maka anak-anak tinggal mengumpulkan hasil panennya. Nah, anak-anak, kita sebagai anak harus membantu orang tua tanpa pamrih, tanpa imbalan. Kita harus menyayangi orang tua kita karena mereka yang merawat kita. Ya, ibu dari pagi sampai malam merawat, menyiapkan apa saja keperluan kita. Jadi kita harus menyayangi mereka. Sedangkan ayah bekerja mencari nafkah dari pagi sampai sore. Kita harus saling menyayangi dan membantu mereka dengan baik. Ada tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ibu mengurus rumah dan merawat anak-anak. Ibu dapat juga bekerja membantu ayah mencari nafkah. Seperti bu guru membantu suami bu guru untuk mencari nafkah menjadi seorang guru. Mungkin mama kalian atau ibu kalian yang bekerja. Ibu kalian bekerja untuk membantu mencari nafkah. Namun di rumah harus ada yang menyiapkan makanan untuk keluarga dan merawat rumah yang dipersiapkan oleh ibu. Anak-anak juga harus ikut membantu pekerjaan di rumah yang dapat dilakukannya. Tetapi tugas utama anak-anak adalah belajar dengan tekun dan rajin. Itu adalah tugas utama anak-anak. Ya, apapun yang diberikan orang tua itu adalah rasa kasih sayang kepada anak. Mari, ini adalah penggalan atau pengalaman kitab suci yang harus kita ingat selalu, yaitu dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi, Yesus memberikan kita agar kita harus menghormati ayah dan ibu sampai lanjut umurmu, sampai kalian tua, tetap menghormati orang tua. Itu adalah pesan yang utama yang diberikan Tuhan kepada kita dan harus kita jalankan atau laksanakan dengan baik, dengan tulus, ikhlas. Apa sajakah yang dapat dilakukan anak untuk menghormati ayah dan ibunya? Ya, anak menghormati orang tua dengan taat melaksanakan nasihat mereka dan rajin berbuat baik terhadap keluarga. Bagaimana keadaan anak yang selalu menghormati ayah dan ibunya? Keadaan anak yang selalu menghormati ayah dan ibunya selalu bahagia dan nyaman. Kalau kita selalu menghormati, pasti kita selalu bahagia dan nyaman karena orang tua kita menjaga dan merawat kita dengan baik. Bagaimana keadaan keluarga bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati? Maka bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati, maka keluarga akan hidup rukun dan bahagia. Apakah perintah Yesus kepada kita? Yang tadi saat kita membaca pemenggalan kitab suci, pasti kalian tahu ingat, yaitu kita disuruh menghormati ayah, ibu dengan sepenuh hati. Anak-anak, kita jalankan terus apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, tugas anak-anak mewarnai gambar. Nah, mewarnai gambar keluarga. Kemudian kalian membuat bingkai foto keluarga. Jadi foto yang ada atau gambar ini bisa kalian bingkai di foto keluarga yang sudah tersedia di sini, ya. Supaya kalian mengingat kembali, atau kalian punya foto keluarga boleh ditempel di
pigora ini, atau kalian bisa membuat pigora sendiri, ya. Nah, kalian sekarang renungkan. Sudah rajinkah saya membantu ayah dan ibu? Apakah kalian sudah membantu orang tua kalian selama ini? Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan kalian melakukan, ya, membantu ayah dan ibu. Apapun yang kalian kerjakan di rumah membuahkan hasil dan membuat orang tua kita senang. Nah, rangkuman hari ini, materi kali ini adalah yang pertama, Tuhan sangat mengasihi keluarga kita. Kita bersyukur diberi orang tua dan saudara. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Ada yang mencari nafkah dan lain sebagainya. Ayah bertugas mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak-anak. Anak bertugas membantu pekerjaan orang tua. Tugas anak yang utama adalah belajar dengan tekun dan rajin. Yesus ingin kita saling mengasihi dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, anak-anak, demikian materi kali ini tentang anggota keluarga. Maka mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk membantu pekerjaan di rumah dan mengembirakan seluruh anggota keluargaku. Berilah orang tua kami selalu kesehatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah materi kali ini. Sampai bertemu kembali dalam materi yang lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.